Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita diberi kekuatan kesehatan dan kita mengawali hari ini dengan bersekutu di dalam doa pagi dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari lanjutan Ibrani. Hari ini kita sampai di Ibrani pasal 12. Saya persilahkan. Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia memisah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus dicerita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akal yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga.
Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan membacakan Ibrani pasal 12. Ini lanjutan dari Ibrani pasal 11 kemarin. Di pasal yang ke-12 ini kita melihat penulis kitab Ibrani menjelaskan tentang panggilan hidup bagi setiap orang percaya dan alasannya yang mendasari panggilan hidup itu. Kalau kita membaca ayat yang pertama, di situ dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita. Jadi ini panggilan hidup yang penulis kitab Ibrani sampaikan kepada para pembaca, yaitu marilah kita. Alasannya adalah karena kita mempunyai banyak saksi. Karena kita mempunyai banyak saksi-saksi iman yang kemarin kita pelajari bersama-sama di pasal yang ke-11, memberikan satu teladan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan iman kita dalam praktek hidup kita pada saat ini di dunia dengan menampilkan satu perilaku-perilaku hidup orang beriman. Nah, panggilan hidup apa saja yang disampaikan oleh para penulis kitab Ibrani supaya kita jalani dengan ketaatan, dengan kesungguhan, dengan sukacita, kita jalani dengan satu tekad yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan karena kita adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus, imam besar agung yang lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari imam besar. Kita harus menjalani kehidupan kita, kehidupan iman. Ini kita lihat bersama-sama ada beberapa panggilan-panggilan hidup yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Yang pertama dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ini panggilan hidup yang diberikan oleh Tuhan melalui penulis kitab Ibrani, yaitu supaya orang percaya menanggalkan semua beban dan dosa. Kenapa? Karena itu bisa merintangi kita. Jadi ternyata dosa, beban itu bisa merintangi satu perjalanan kehidupan iman orang percaya di dunia. Dan dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi panggilan hidup yang pertama adalah menanggalkan semua beban dosa dan ikut dalam perlombaan, satu perlombaan yang diwajibkan bagi setiap orang percaya. Nah, kalau kita melihat bersama-sama dalam melakukan perlombaan iman, maka ada satu hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, kita melakukan perlombaan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dikatakan di ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa ketika kita hidup dalam perlombaan iman, kita harus fokuskan mata kita meneladani Kristus Yesus? Karena dikatakan di ayat yang kedua, Yesus itulah yang memimpin kita dalam iman. Dia yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bahkan Kristus Yesus telah menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Dikatakan dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan penulis kitab Ibrani menegaskan, ingatlah selalu akan dia. Dalam perlombaan iman itu kita diminta untuk mengingat selalu akan Yesus Kristus. Dikatakan dia tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ya, kita menyadari bahwa seringkali dalam perlombaan iman ada masa-masa yang tidak mudah yang harus kita jalani. Dan kita merasa menjadi orang-orang yang lemah dan putus asa. Dalam situasi seperti itu kita harus mengingat kembali bagaimana teladan Kristus ketika dia memikul salib, dia mengabaikan seluruh kehinaan, bahkan dia dengan tekun menanggung sehebat apapun bantahan terhadap dirinya. Dan dikatakan di ayat keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yang kedua, panggilan hidup kita adalah kita melakukan perlombaan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus, meneladani Kristus Yesus yang telah menjadi teladan sempurna bagi kita. Yang ketiga, panggilan hidup kita adalah kita mau belajar terus untuk bersikap benar saat menjalani didikan Tuhan. Dikatakan di ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tuhan rindu supaya ketika kita
berhadapan atau diizinkan atau mengalami dengan didikan-didikan Tuhan yang tentu itu tidak mudah, yang harus dihadapi oleh setiap orang percaya. Maka Tuhan rindu supaya setiap orang percaya memiliki sikap yang benar saat menjalani didikan Tuhan. Sikap yang benar itu yang bagaimana? Yang pertama, jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Yang kedua, jangan putus asa. Kalau dalam pendidikan Tuhan itu Tuhan memperingatkan kehidupan orang percaya. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Dari ayah kita saja kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati karena kita dididik oleh orang tua kita, oleh ayah kita. Lebih daripada itu, kalau kita dididik oleh Tuhan, kita diizinkan Tuhan mengalami ganjaran-ganjaran, maka Tuhan mengatakan kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup. Allah mendidik kita, menghajar kita, itu untuk kebaikan kita. Kalau orang tua kita mengajar, mendidik kita, itu dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi kita memiliki Tuhan Yesus, Allah yang hidup, pengantara, dan dia adalah imam besar agung kita. Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini indah sekali ayat ini, ketika orang percaya menjalani satu kehidupan iman, dan dalam kehidupan iman itu ada ganjaran-ganjaran yang harus diterima, dan ganjaran-ganjaran itu memang pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi hasil akhir dari setiap didikan Tuhan, atau ganjaran yang Tuhan berikan itu adalah sebuah sukacita, menghasilkan buah kebenaran, memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, bahkan kita bisa beroleh bagian dalam kekudusannya. Karena itu ketika orang percaya menghadapi didikan Tuhan, maka Tuhan menghendaki supaya orang percaya itu bersikap benar, taat, sungguh-sungguh, ya, tidak putus asa. Jangan menganggap enteng setiap didikan Tuhan, karena hasil akhir dari didikan Tuhan itu adalah kebaikan bagi orang yang percaya. Yang keempat, kita melihat panggilan hidup orang percaya adalah dikatakan di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Di situ firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa orang percaya itu dipanggil untuk kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya, siapakah mereka ini? Kalau kita membaca konteks ayat di atasnya, tentu adalah orang-orang yang sedang mengalami didikan dan ganjaran Tuhan. Mereka sedang mengalami satu proses kehidupan iman yang tidak mudah. Kalau orang Kristen melihat atau berjumpa dengan orang-orang yang sedang mengalami didikan Tuhan, ganjaran yang Tuhan sedang berikan, maka panggilan hidup orang Kristen adalah menguatkan. Kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ini satu hal yang indah yang Tuhan nasihatkan kepada kita semua orang Kristen, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang sedang mengalami didikan, ganjaran dari Tuhan. Kita mengasihi mereka, kita menolong mereka supaya mereka tetap kuat di dalam iman mereka. Ayat yang ke-14 dikatakan oleh firman Tuhan bagaimana kita hidup, dikatakan kita harus mengejar kekudusan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makan itu. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak. Ia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencucurkan dengan cucuran air mata. Kita diingatkan Tuhan untuk kita hidup dengan sikap yang benar, ya, hidup damai dengan semua orang, mengejar kekudusan, karena tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Kita juga jangan sampai menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, jangan menjadi orang yang cabul. Orang yang cabul itu cirinya memiliki nafsu, nafsunya itu adalah nafsu yang rendah. Contohnya adalah Esau. Esau ini orang yang cabul, yang nafsunya rendah, sampai dia menjual hak kesulungannya untuk apa? Untuk sepiring makanan. Panggilan hidup kita adalah hidup dalam kekudusan, mengejar kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak mungkin orang dapat melihat Allah dan berkenan di hadapan Allah. Panggilan hidup yang berikutnya adalah jangan menjauhkan, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah dan menjadi cabul. Dan panggilan hidup yang terakhir adalah supaya orang percaya dalam menjalani perjalanan imannya, kehidupan imannya adalah tetap taat, bersyukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Di ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29 di situ penulis kitab Ibrani mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Penulis kitab Ibrani memberikan panggilan hidup bagi orang percaya agar taat, bersyukur, beribadah kepada Allah. Namun ibadah kepada Allah harus didasari dengan satu kualitas ibadah yang benar, yaitu ibadah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan dengan takut. Untuk menjelaskan panggilan hidup agar orang percaya itu taat, bersyukur, beribadah kepada Allah, penulis kitab Ibrani memberikan sebuah perbandingan perjanjian lama dan perjanjian baru, bagaimana umat Allah beribadah kepada Allah. Kalau kita membaca di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21, penulis kitab Ibrani menjelaskan bagaimana dulu orang-orang percaya di perjanjian lama, mereka beribadah kepada Allah. Mereka datang kepada Allah di gunungnya yang kudus. Kekudusan Allah adalah harga mati. Bahkan dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, gunung Allah itu adalah gunung yang kudus, di mana Allah berjumpa dengan umatnya, khususnya dengan Musa sebagai pemimpin umat pada waktu itu. Musa saja sampai mengatakan ketika dia berjumpa dengan Allah di gunungnya yang kudus, Musa sangat ketakutan dan sangat gemetar. Bahkan jika ada binatang yang menyentuh gunung itu, binatang itu harus dilempari dengan batu. Di satu perjumpaan dengan Allah yang kudus, di mana umat datang kepada Allah di gunungnya yang kudus, dan Musa sebagai pemimpin mengalami ketakutan dan kegentaran yang begitu sangat, gemetar yang begitu sangat di hadapan Allah. Dibandingkan dengan perjanjian baru ini lebih lagi. Mestinya kegentaran umat dalam beribadah kepada Allah itu jauh lebih hebat lagi dibandingkan dengan perjanjian lama. Mengapa? Karena penulis kitab Ibrani menjelaskan bahwa di perjanjian baru umat sudah datang kepada Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Bahkan dikatakan di ayat-ayat yang ke-22 dan 27, dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, kepada jemaat anak-anak sulung, dikatakan di ayat yang ke-24, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kalau di perjanjian lama, kegentaran beribadah kepada Allah itu begitu hebat. Di perjanjian baru, beribadah kepada Allah itu lebih hebat lagi. Kita punya pengantara yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pengantara perjanjian baru. Darahnya yang dicurahkan itu adalah darah yang membawa pada pengampunan, anugerah, keselamatan. Bahkan itu jauh berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ketika Kain membunuh Habel, darah Habel itu berteriak, dia minta pembalasan. Dan kalau dibandingkan dengan darah Kristus itu jauh lebih kuat lagi. Darah Kristus mendatangkan keselamatan, mendatangkan anugerah, mendatangkan pengampunan dosa. Karena itu, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Kalau di perjanjian lama, betapa hebatnya akibat yang diterima oleh umat Allah ketika mereka menolak Allah, menolak Musa yang menjadi utusan Allah dalam memimpin perjalanan kehidupan mereka. Di perjanjian baru lebih dahsyat lagi, kalau orang percaya itu menolak Allah, menolak Yesus yang patut untuk kita sembah, kita hormati dengan cara yang berkenan di dalam ibadah kita, itu jauh lebih dahsyat lagi akibatnya. Karena itu panggilan hidup orang percaya menurut kitab Ibrani adalah kita sungguh-sungguh taat, bersyukur, beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Amal teksnya apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah mari kita menjalani perlombaan iman berdasarkan teladan saksi-saksi iman dan teladan Yesus Kristus. Mari kita taat menjalani kehidupan iman percaya kita terus fokus, mata kita tertuju kepada Yesus, kita taat, kita tidak putus asa, kita setia, kita sungguh-sungguh, kita percaya, ya. Ketika kita menjalani perjalanan iman kita semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita hidup dalam kekudusan Allah. Yang kedua, mari kita terus taat, bersyukur, beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut kepada Allah. Aplikasinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, mari kita merenungkan diri kita secara pribadi, sudahkah saya menjalani perlombaan iman dengan benar? Sudahkah kita menanggalkan beban dosa, berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman kita? Sudahkah kita menunjukkan mata kita hanya kepada Yesus yang sudah menjadi teladan sempurna buat kita? Yang kedua, sudahkah kita taat, bersyukur, beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan, hormat dan takut? Biarlah firman Tuhan hari ini boleh
menjadi berkat buat kita dan menuntun perjalanan iman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus mau fokus kepada Tuhan, kita terus mau setia taat dalam perlombaan iman yang ditujukan kepada kita. Kita akan pujikan mataku tertuju kepadamu. Mata kita terus tertuju kepada Yesus dalam perlombaan iman. Banyak hal yang membuat pergumulan hidup kita berat, tetapi kita mau terus berkomitmen untuk memandang kepada Yesus, fokus kepada Yesus, dan kita terus mau hidup berdamai, hidup kudus, hidup taat dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus, Imam besar agung yang kudus, sudah menjadi Tuhan teladan iman bagi hidupku, bagi hidup kami, supaya Tuhan di dalam perlombaan iman kami tetap berpaut kepada Tuhan, kami tetap fokus kepada Tuhan, dan Tuhan menolong setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kemenangan, ketaatan, ungkapan syukur kepada Tuhan, dan tetap setia hidup di dalam kekudusan. Tuhan ampuni kami, dan juga Tuhan biarlah kami terus berdamai. Di dalam kehidupan ini kami boleh berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama kami. Kami terus berdoa supaya Tuhan terus bekerja, Tuhan terus menyatakan segala anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa.